mawwarqa mu'minan faka'annama ahyahum wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahum wa man zarahu faqad istawjaba ridwanallahi fi khuzul jannah. Al-hadis al-Muqarrar. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, sedaya desa Kedung Banteng ingkang kawula hormati Bapak Camat beserta seluruh jajarannya, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Gledek beserta seluruh para jajaran-jajarannya, juga sedaya ingkang hadir, ingkang boten saged kula sebutaken setunggal-setunggalipun, maupun khusus sebut baik ingkang ngadakan kegiatan acara haul dan juga sedekah bumi desa atau dusun Kedung Banteng. Alhamdulillah ing dalem kesempatan punika kula panjenengan sedaya kasih pinaringan sehat jasmani, sehat rohani, hingga saged nderekaken kegiatan ngaji sejarah haul kangge babaraken manakib min aulia ingkang dados sahibul wilayah, ingkang dados cikal bakalipun para sesepuh lan leluhuripun panjenengan ing dusun Kedung Banteng. Mugi-mugi sekedhik manakib ingkang kawula sampaiaken mangke saged dadosaken sambung sangatipun panjenengan dhateng leluhur panjenengan ingkang wonten ing dusun Kedung Banteng ini. Keranten setiap desa itu pasti wonten tokoh utama ingkang babat desa utawi ingkang babat Islam wonten ing desanipun. Keranten setiap desa niku kadang boten langsung babat alas, ananging biasane pun wonten peradaban niku. Lah peradaban itu biasanya peradaban sebelum peradaban Islam atau pra-Islam. Jadi sebelum adanya peradaban Islam pasti ada peradaban lebih dahulu, yang mana peradaban itu dibawa turun-temurun di era masa Majapahit. Ananging beda kalian babagan sejarah ingkang wonten ing dusun Kedung Banteng. Nami Kedung Banteng piyambak niku pun kagungan makna sing luar biasa. Keranten boten kok namine Kedung niku telaga utawi waduk, kemudian Banteng niku dadi kan Banteng jaman biyen kan kebun. Jadi mangke artine malah dadi telaga sing dados abise kebun. Boten. Keranten cerita atau mangakib Kedung Banteng niku berawal saking masa zamane Mbah Sunan Giri. Mbah Sunan Giri niku mboten namung setunggal. Mbah Sunan Giri itu adalah struktur kepemimpinan Kadatuan Giri Kedaton. Kadatuan Giri Kedaton niku berdiri pada tahun 1487
Masehi. Itu pertama penobatan Raden Paku sebagai seorang ratu Giri Kedaton. Pembangunan Kedaton sendiri dilakukan pada tahun 1486 Masehi. Penemuan Kedaton atau penemuan gunung sebelum jadi Kedaton Giri dulu bernama Giri Wangkit. Ditemukan beliau ketika setelah uzlah di beberapa tempat dalam jarak waktu pada setiap tempat itu 40 hari. Pertama yang disinggahi kangge uzlah kalian Basunan Giri itu berada di Gunung Lepit selama 40 hari. Setelah di Gunung Lepit, beliau tidak bisa menemukan tempat yang memang sesuai dengan tanah yang diberikan oleh ayahanda beliau, yaitu Sayyid Maulana Ishaq. Dari Gunung Lepit, kemudian beliau berpindah ke Gunung Batang. Di Gunung Batang 40 hari belum juga menemukan, pindah ke Gunung Wilis. Di Gunung Wilis 40 hari belum juga menemukan, pindah ke Gunung Mondoliko. Saniki dados nama gunung Betukangan. Di Betukangan itu beliau cukup lami hingga saged damel langgar. Karena dari saged nemukaken posisi tanah sing sesuai kalian tanah sing dibetok kalian beliau uzlah malih wonten teng ngene Gunung Sari. Di Gunung Sari ngantos 14 dinten dereng nemukaken posisi yang tepat. Tapi malam 40 hari niku beliau mendapatkan petunjuk adanya cahaya yang keluar, bukan turun, tapi dari bawah itu keluar ke atas di Giri Wangkit. Itu bertemunya beliau pada tahun 1481 Masehi. Mula kecatet dengan Condro Sengkolo tingali luhur dadi hajian. Nopo hajian? Hajian itu ragu. 1481 Masehi. Perjalanan beliau kemudian pada tahun 1487 Masehi diangkat sebagai Raja Giri pertama. Raja Giri ini adalah kerajaan Islam. Jadi Giri itu bukan hanya kerajaan pemerintahan politik. Sebenarnya Giri itu didirikan adalah untuk dakwah syiar Islam. Lah, 1487 Masehi ketika beliau setelah dinobatkan menjadi seorang Prabu yang kemudian beliau dikenal dengan nama Prabu Satmata. 1487 beliau didampingi oleh penasehat yang bernama Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir jenengan pun buatan asing ya. Dados Syekh Subakir niki tasih menangi zamannya Basunan Giri. Bahkan beliau menjadi penasehat dari Basunan Giri sampai pada tahun 1490 Masehi. Apa yang disampaikan oleh Syekh Subakir kepada Basunan Giri? Yaitu bagaimana caranya untuk bisa dakwah mengembangkan agama Islam di tempat-tempat yang memang di tempat tersebut ada sentra pemujanya, dan di tempat-tempat yang memang orang-orangnya itu masih belum beragama Islam. Tata cara untuk penutupan tempat pemujaan, tata cara untuk penempatan makam sang ulama ketika sedo, itu semuanya ditata oleh Syekh Subakir, disampaikan kepada Prabu Satmata.
Nah, 1490 Masehi itulah direalisasikan oleh Mbah Sunan Giri dengan mengadakan ekspedisi Islam besar-besaran. Hingga pada tahun 1495 Masehi didirikanlah kantor pusat kota pemerintahan Giri Kedaton di suatu tempat yang kemudian diberi nama Bangsal Sri Menganti. Perjalanan berikutnya dilanjutkan dengan kepemimpinan putra beliau, yaitu Kanjeng Susuhunan Dalem pada tahun setelah beliau wafat Mbah Sunan Giri pada tahun pada tahun 1506 Masehi. Setelah Raden Zainal Abidin ini wafat, kemudian digantikan oleh putra beliau yang pertama, yaitu Susuhunan Setoking Margi. Dari Susuhunan Setoking Margi kemudian digantikan oleh putra beliau Raden Zainal Abidin yang kedua, yaitu Kanjeng Susuhunan Praben. Dari Kanjeng Susuhunan Praben kemudian digantikan oleh putra beliau, yaitu Kanjeng Susuhunan Kawis Goa. Dari Kanjeng Susuhunan Kawis Goa kemudian digantikan oleh putra beliau, yaitu Kanjeng Susuhunan Agung. Nah, di masa kepemimpinan dari Kanjeng Susuhunan Agung inilah nanti akhirnya muncul adanya nama Kedung Benteng, yang kemudian saniki dados nama Kedung Banteng. Wakilah ada salah satu putra dari seorang Kiai Patihnya Giri Kedaton yang mempunyai gelar yang sama, yaitu Kiai Patih Jogoboyo yang berada di Ardi Malang atau di Gunung Malang Gresik sekarang. Beliau menikah dengan salah satu putri dari Pangeran Ranggu Agung Kapeidigo. Putri itu bernama Nyai Sawitri. Nyai Sawitri dipun nikah kalian Kiai Patih Jogoboyo Adimalang, kagungan beberapa keturunan. Salah satunya keturunan beliau bernama Raden Ali Mahmudin. Nah, Raden Ali Mahmudin ini awit-alit beliau niki dipondokaken teng Giri Kedaton. Dadosé awit usia 7 tahun niku wakilahe beliau niku dipondokaken teng Giri Kedaton. Ngantos beliau niku yuswane 15 tahun. Setelah 15 tahun beliau akhirnya meguru tenggene bayi beliau atau tenggene kakeknya beliau. Lambai niki uga dados pejabat Giri Kedaton dengan gelar yang sama, Kiai Patih Jogoboyo Semambung, wilayah Giri. Raden Ali Mahmudin ini berguru tenggene baik, berguru tentang ilmu ketata prajuritan wonten teng Semambung. Setelah beliau ini dirasa cukup meguru tenggene baik, kemudian beliau diperintahkan untuk ikut ke Giri Kedaton mengabdi kepada Kanjeng Susuhunan Agung Giri Kedaton.
Nalikane taun 1600 kali doso Masehi, beliau ikut menjadi prajuritnya Giri Kedaton. Lah, nalikane niku Giri Kedaton dipimpin oleh salah satu putra saking Kanjeng Susuhunan Kidul, ingkang asmane Pangeran Wuryadi. Di masa niki ageng-agenge dua kerajaan, antara kerajaan Mataram Sultan Agung atau Susuhunan Agung dengan kerajaan Giri Susuhunan Agung, sami-sami Susuhunan Agung. Tapi sing kula critakake mangke beda kalian sing wonten tinggene Mejos, bahwa Mataram itu meruntuhkan Giri, boten. Data sejarah Giri itu sebenarnya sudah beratus tahun itu tertutupi dengan catatan-catatan dari keluarga Mataram yang dulu memang juga dari keturunan ke bawahnya itu tidak menyukai posisi Giri Kedaton, bukan dari keturunan Susuhunan Agung atau Sultan Agung, akan tetapi dari keturunan-keturunan yang lain dari luar keraton. Itu yang membuat sejarah yang umumnya di medsos mengatakan bahwa Mataram itu meruntuhkan Giri Kedaton. Boten-boten. Lah, ceritane tahun 1630 niku Susuhunan Agung Mataram, gampangane Sultan Agung Mataram niku akan mengadakan agresi militer besar-besaran untuk melawan para kompeni di Batavia. Nah, ketika itu bukan Belanda, beda nih, bukan Belanda, tapi ketika itu adalah VOC yang berada di Batavia. Saniki mungkin Jakarta ya, Batavia ya. Tahun 1631 Masehi, Sultan Agung niki akan mengadakan agresi besar-besaran untuk menyerbu ke Batavia. Kemudian Sultan Agung mengirimkan salah satu sandi purwanya untuk ke Giri Kedaton. Sandi purwa niki beto surat ingkang dicatat kalian Sultan Agung bahwasanya Sultan Agung meminta bantuan ke Giri Kedaton guna memberikan pasukan santri Giri Kedaton untuk membantu Sultan Agung melakukan agresi militer ke Batavia. Lah, surat niki dibetok kali Sandi Purwone menghadap tenggene Susuhunan Agung. Nalikane diwaos, Susuhunan Agung Giri bersedia untuk membantu Sultan Agung dalam melakukan agresi militer. Susuhunan Agung ketika itu memberikan bantuan sebanyak 777 santri Giri Kedaton yang juga menjadi prajurit-prajurit Giri Kedaton untuk membantu Sultan Agung melakukan agresi militer ke Batavia. Balasan surat ini diberikan kepada Sandi Purwanya supaya dibawa kemudian diserahkan kepada Sultan Agung. Nah, nalikane Sandi Purwa niki balik wangsul ngantos dugi teng mantuk. Saniki semerap dengan mantuknya.
Teng mantuk niku Sandi Purwane niku didam kalian pejabat-pejabat Sultan Agung piyambak ingkang boten nyetujui kebijakan Sultan Agung untuk menyerang ke Batavia. Karena itu pejabat-pejabat beliau ini berusaha untuk menggagalkan niat dari Sultan Agung menyerang ke VOC, ke Batavia. Lah mula niku Sandi Purwane iki dicegat, lajeng dipendet surat balasan saking Susunan Agung. Lah yang memimpin pemboikotan ini adalah pejabat pentingnya juga, pejabat pentingnya Sultan Agung yang bernama Patih Noto Projo. Lah Patih Noto Projo ini berserta 5 orang pejabat-pejabat Sultan Agung yang tidak menyetujui kebijakan dari Sultan Agung untuk melakukan penyerangan. Dipendet suratnya, kemudian diwaos, setelah diwaos diganti. Jadi catatan balasan dari Susuhunan Agung Giri ini digantos dengan catatan dari Noto Projo. Kemudian setelah surat niku didamel diparangken tenggane Sang Sandi Purwane dengan satu ancaman, kalau memang Sang Sandi Purwane ini nanti membocorkan apa yang dilakukan Noto Projo beserta seluruh pengikut yang ada di situ, pejabat-pejabat, maka Noto Projo beserta seluruh keluarganya akan membunuh keluarga dari Sang Sandi Purwane. Bulan ini bu, nalika Sandi Purwane ini sampai dugi teng Sultan Agung, surat itu diparingaken dengan Sultan Agung. Nalika diwaos, ternyata isi surat niku tidak sesuai dengan asli. Tapi ketika itu Sultan Agung juga tidak menyadarinya. Apa isi surat tersebut? 1, bahwa Susuhunan Agung Giri tidak menyetujui niat dari Sultan Agung untuk melakukan penyerangan ke Batavia. 2, Susuhunan Agung Giri Kedaton tidak bersedia untuk mengirimkan bala bantuan pasukan untuk membantu Sultan Agung. Yang ketiga, jika Sultan Agung tetap melakukan penyerangan ke Batavia, maka Giri Kedaton akan memberontak dan menyerang ke Mataram. Dan yang keempat, Susuhunan Agung Giri Kedaton tidak mengakui Sultan Agung sebagai Raja Mataram. Lah, itu surat-surat yang dibuat oleh Noto Projo, dan kemudian isi surat itulah yang sekarang dijadikan sejarah-sejarah yang ada di medsos, bahwa Giri tidak mengakui Sultan Agung menjadi raja. Ayo pemuda-pemuda sing senengane internet pasti sumerap sejarah. Kalau memang senang sejarah, pasti di situ ditulis bahwa Giri Kedaton itu tidak menyetujui dan tidak mengakui Sultan Agung menjadi Raja Mataram. Itu buatan dari Belanda, itu buatan dari antek-antek Belanda ketika ditulis pada tahun 1865 bersamaan dengan penulisan serat Centini, bersamaan dengan penulisan serat Tarwo Gandul, dan yang lain-lainnya. Itu karangan-karangan antek Belanda untuk mengadu domba antara kerajaan Mataram dan juga kerajaan Giri Kedaton. Tujuannya apa? Adalah untuk melemahkan semangat dari para santri dan semangat para pejuang di masa itu di tahun 1865. Lah, setelah Sultan Agung itu mengetahui isi surat tersebut bahwa Giri itu tidak mendukung,
Maka atas provokasi dari Notoprodjo, Sultan Agung diminta untuk menyiapkan pasukan-pasukan Mataram untuk meruntuhkan diri Kedaton. Ini dalam dari adu dombanya. 1633 Masehi datang pasukan Mataram beserta pasukan-pasukan yang cukup banyak untuk menyerang ke diri Kedaton. 1633 Masehi itu Sandibaya diri Kedaton yang ada di wilayah Matut mengetahui bahwa ada pasukan besar Mataram dengan senjata lengkap sedang menuju ke arah diri Kedaton. Disampaikanlah kabar tersebut ke diri Kedaton. Maka Susuhunan Agung memerintahkan Pangeran Muryadi untuk memimpin pasukan macan abang diri Kedaton untuk menghadang dan menghalau pasukan-pasukan dari Mataram. Penyerangan pertama Mataram diwakilkannya berjumlah 750 pasukan. Ketika itu diri Kedaton hanya mengirimkan pasukan 250 pasukan santri diri Kedaton yang dipimpin oleh Pangeran Muryadi. Dan pasukan ini dibentuk saking diri, kemudian sampailah di suatu tempat, dan tempat tersebut juga posisinya posisi genangan. Bertemulah dua pasukan ini antara pasukan Mataram dan juga pasukan diri Kedaton yang dipimpin oleh Pangeran Muryadi. Lah, ketika terjadi peperangan Gembyang gini ya. Nek zaman biyen noman nek ngarani Bu. Gembyang kan ngoten ya. Nek tawuran kan Gembyang. Satu suara perintah dari Pangeran Muryadi adalah Geradak Mataram. Lah, itu yang menjadi sekarang abadi namanya. Geradak Mataram. Geradak Mataram, Geradak Mataram. Sekarang nama itu abadi menjadi nama Desa Gredeg. Itu sebenarnya adalah perintah pertama Pangeran Muryadi untuk memerintahkan pasukan santri Kedaton melakukan penyerangan ke para pasukan Mataram. Terjadi pertempuran di tempat tersebut. Kemudian pasukan Mataram lari menuju ke Jenggolo. Dari Jenggolo diserang terus oleh pasukan Mataram, tapi pasukan diri tetap tidak bisa dikalahkan. Karena Pangeran Muryadi juga mempunyai karomah dari keilmuan yang beliau dapatkan ketika beliau berada di Gunung Purba atau Gunung Purba, saat ini Gunung Merapi. Beliau berguru kepada Ki Ageng Purbayeksa. Beliau bisa memeragawilah atau memecah raga. Cara saiki niku belah rogo. Kerene malaikat Borosewu. Ya kan ngoten. Nah, itu ilmu yang beliau miliki. Jadi pasukan 250 diri Kedaton bisa berubah menyamai pasukan dari Mataram 750 pasukan. Diserang pasukan Mataram hingga ke Jenggolo. Dari ke Jenggolo lari ke Oro-Oro Bogomere. Dari Bogomere lari ke Metaku. Dari Metaku lari ke Sekarang. Dari Sekarang lari ke Matuk. Di Matuk itulah baru dilepas. Akhirnya
pasukan Mataram dengan jumlah yang lebih besar dari pasukan Giri Kedaton tetap tidak bisa mengalahkan Giri Kedaton. 1633 Masehi, setelah agresi pertama dari Mataram tidak bisa mengalahkan Giri Kedaton, diangkatlah salah seorang patih Hamengkubuminya Giri Kedaton. Kenging apa kok nama-nama ini sesuai dengan nama Majapahit? Karena Giri Kedaton ini juga menciri khaskan kerajaan Majapahit, dan beliau juga menjadi penerus estafet dari kerajaan Majapahit. Kenging apa? Karena Raden Paku atau Sunan Giri itu masih durian dari Raja Majapahit. Dari jalur sinten? Dari jalur ibu beliau Nyai Dewi Sekar Dadu. Jika ditarik ke atas, leluhur beliau berpangkal pada Prabu Hayam Wuruk. Dari Prabu Hayam Wuruk kemudian ke Sang Rama Wijaya. Diangkatlah patih Hamengkubuminya Giri Kedaton yang bernama Pangeran Wuryadi dengan gelar Pangeran Senopati Giri Kedaton. Setelah pengangkatan Pangeran Senopati, kemudian Pangeran Senopati mengangkat beberapa orang pandego-pandego beliau yang akan menjadi benteng-bentengnya Giri Kedaton. Sinten mawon sing diangkat untuk menjadi benteng-benteng Giri Kedaton? Satu yang diangkat adalah Kiai Gagak Sali. Kiai Gagak Sali ini diangkat sebagai rakrian patih Giri Kedaton, wakil dari Pangeran Senopati. Yang kedua diangkatlah Raden Ali Mahmudin, yang ketika beliau menjadi nayok, menjadi prajurit, beliau diberi nama Raden Surojoyo. Ketika beliau diangkat menjadi Kiai Patihnya Giri Kedaton, gelar beliau dinaikkan menjadi Kiai Patih Jogoboyo. Yang ketiga, diangkatlah Kiai Patih Jogorakso. Yang keempat, diangkatlah Kiai Patih Jogo Satru. Yang kelima, diangkatlah Kiai Patih Jogo Pati. Lah, tinggu di posisi ini poro 4 pandegun. Beliau ditempatkan di wilayah Budi. Setelah pengangkatan para pandego, kemudian membangun asrama utama untuk kediaman dari Pangeran Senopati yang berada di Desa Gredeg saat itu. Kemudian 4 pandego ini yang dikomandoi oleh Kiai Gagak Sali diperintahkan untuk membangun gedung benteng. Dibangunlah gedung benteng tersebut sing sakniki talute masih saged panjenengan tingali. Jadi talut yang digunakan, benteng yang digunakan itu bukan benteng Siti Inggil, tapi benteng ini meniru dari benteng yang pernah dibuat oleh Kanjeng Nabi. Jadi benteng ini tidak terlalu tinggi, tapi posisi yang di bawah itu yang lebih dalam, seperti parit. Lah, beliau membangun benteng ini mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Gusti Nabi dulu.
Karena itu yang umpama saat ini umpami perang pasti numpak perahu. Soalnya mereka batas kembangan. Lah, setelah benteng ini didamel, kemudian yang ditempatkan di tempat tersebut, di benteng utama tersebut adalah Kiai Patih Jogoboyo. Beliau yang menjadi benteng utaranya wilayah Gredeg, akses untuk masuk ke Giri Kedaton. Di sebelah timurnya yaitu Pajangkar, ditempatkanlah Kiai Jogo I atau Kiai Patih Jogo I. Sing sakniki makam tinggal Gedang Pulut, singin niku panggene tiyang sakniki nek ngarani tiyang Sawah. Dadi Kiai Patih Jogo I niki sesepuhe tiyang Sawah. Teranten singin itu adalah Penjangkaran. Dan nek jenengan sakniki mriku semerap wonten Kedung Boto, ya iki bekas bangunane biyen. Panjenengan sing asli tiyang mriki pasti semerap. Itu sebelah timur. Kemudian di sebelah selatan ditempatlah Kiai Patih Jogo Rekso. Posisi desa niki makam niku tenggen tengah desa Gedang Pulut. Karena dulu itu beliau ditempatkan di situ dengan nama Pak Gedangan. Sakniki dados Gedang Pulut. Kemudian di sebelah barat ditempatkanlah Kiai Jogopati. Nah, Kiai Jogopati ini di posisi tenggene Mertati. Jadi lengkap karena cara penataan ini adalah cara penataan yang bersinambung dari masa Kanjeng Sunan Giri pertama. Di masa Kanjeng Sunan Giri pertama juga sama. Karena itulah di Giri Kedaton ada Panembahan Wetan, ada Panembahan Kidul, ada Panembahan Kulon, ada Panembahan Lor. Panembahan Wetan Raden Zainal Abidin, Panembahan Kidul Susuhunan Kidul, dan Panembahan Kulon Susuhunan Kulon, Panembahan Lor Susuhunan Lor. Putra saking Mbah Sunan Ampel asmane Zainal Abidin, mantu Mbah Sunan Giri kaliyan Nyai Ageng Selo luhur ingkang kagungan putra wonten teng desa Wonokarsian Sidoarjo utawi Wonokarsian ingkang alhamdulillah sampun ditasih kaliyan Mbah Yai Agus Ali Masburi. Lah, tatanan ini sama. Jogoboyo, Jogo I, Jogo Rekso, Jogopati untuk menjadi benteng akses pertama ketika akan masuk ke Giri Kedaton. Mula niku ingkang dados sesepuh dari desa Kedung Benteng sing saiki dados Kedung Banteng adalah patih yang paling dekat dengan posisi asrama utama, yaitu Kiai Patih Jogoboyo. Edan Masmo Alite Raden Ali Mahmudin ingkang asma ketiga dados prajurit adalah Raden Surojoyo. Ingkang nalika diangkat menjadi Pandega Giri dengan gelar Kiai Patih Jogoboyo. Kiai Patih Jogoboyo anggarwa atau nikah dengan salah satu keturunan dari penguasa Balong Bendo saat ini.
dari pernikahan beliau kemudian kagungan putra yang pertama adalah Suronanggala. Suronanggala niki mangke yang akan melanjutkan tongkat estafet kedudukan beliau menjadi Kiai Patih Jogoboyo Giri Kedaton. Lalu Kiai Patih Nanggala kagungan putra Kiai Patih makami mungkin wonten nggih teng mriku. Sedaya wonten teng mriku. Dados wonten tebih keraton posisi dari beliau. Kiai Patih Jogoboyo itu sebelah wetan kian. Kemudian Patih Suronanggala niku teng barate. Lah, di baratnya lagi adalah makam dari Kiai Patih Suronoto ini yang menjadi akhir di masa dari Giri Kedaton yang berjuang habis-habisan nanti melawan Belanda, melawan VOC ketika di masa Raja Giri terakhir yaitu Pangeran Singosari. Jadi niki 4 pandego ini adalah benteng-benteng utamanya Giri Kedaton. Pramila jika ditarik nasab ke atas maka Kiai Patih Jogoboyo Kedung Benteng atau Kedung Banteng adalah B. Kiai Patih Jogoboyo Ardi Malang atau Gunung Malang Gresik. B. Kiai Patih Jogoboyo Semambung Gresik. B. Kiai Patih Tanggungboyo. Lah, Kiai Patih Tanggungboyo ini dulu adalah bekas senopatinya Majapahit yang bernama Patih Talangboyo. Karena beliau diperintahkan untuk membunuh Mbah Sunan Giri tidak bisa, kemudian menjadi santrinya Giri Kedaton, maka dirubahlah nama beliau menjadi Tanggungboyo. Mbah Surojoyo ketika pada tahun 1636 Masehi agresi terakhir dari Mataram ketika melakukan penyerangan, setelah kejadian 1636 Masehi dan penyerangan kedua Mataram juga tidak bisa berhasil, dan nanti ada ceritanya lagi yang kemudian menjadi klarifikasi antara hubungan Mataram dan Giri Kedaton. Itu sebenarnya tidak ada peruntuhan antara Mataram dan Giri Kedaton. Karena apa? Karena jejak dari manakib para pandego ini masih ada, dan beliau-beliau inilah dulu yang menjadi benteng-benteng utamanya Giri Kedaton di masa adanya agresi militer Mataram ke Giri Kedaton. Dan semua ini setelah diklarifikasi adalah suatu kesalahpahaman yang dibuat oleh pejabat dari Sultan Agung sendiri yang bernama Patih Noto Projo. Ketika Patih Noto Projo akan dihukum mati oleh Sultan Agung, ternyata Patih Noto Projo sudah lebih dahulu wafat ketika diperintahkan untuk menyerang ke Batavia. Jadi tidak ada permusuhan antara Mataram dan Giri Kedaton. Tidak ada peruntuhan antara Mataram dan Giri Kedaton. Tidak ada penundukan para prajurit-prajurit dan para penguasa Giri Kedaton. Karena apa? 4 pandego ini bisa menghalau semua serangan dari Mataram. Tidak pernah satu kali pun menyentuh Giri Kedaton, tidak pernah sekalipun merusak tatanan Giri Kedaton. Yang terjadi di akhir dari penyerangan 1636 Masehi adalah berada di Gunung Gembiang. Itu terakhir. Jadi tidak bisa sampai ke Kedaton. Nah, alangkah baiknya jika panjenengan bisa meneruskan apa yang menjadi perjuangan dari
Kiai Patih Jogoboyo sebagai benteng-bentengnya ulama. Giri Kedaton kan kerajaan Islam nih. Secara otomatis ulama nih. Nah, alangkah baiknya panjenengan bisa meneruskan perjuangan beliau sebagai benteng-bentengnya ulama untuk amar ma'ruf nahi munkar. Hingga pada tahun 1638 Masehi, pada tanggal 12 Komariah di bulan Rajab, beliau Kiai Patih Jogoboyo wafat dan dimakamkan berada di seberang dari benteng Gredek. Mula yang memiliki posisi ini wonten makam di seberang dari benteng dengan jirat Kurawa yang ada di lisannya. Itulah makam dari Kiai Patih Jogoboyo, dan beliau yang menjadi cikal bakal dan asal muasal adanya nama desa Kedung Benteng dan kemudian menjadi Kedung Banteng. Itulah jejak beliau. Nah, mungkin mawon hormat panjenengan datang jasa beliau, karena beliau juga sebagai ulama, bukan hanya sebagai seorang patih, tapi juga ulama, karena prajurit Giri Kedaton semuanya adalah santri. Semoga bisa melanjutkan apa yang menjadi peran beliau. Beliau dulu juga mengajarkan Thariqah Syafiriyah hingga ketika beliau di akhir masa hidupnya, karena beliau juga pengikut Syafiriyahnya bersama. Nah, mungkin apa sih menjadi ikhtiar panjenengan untuk hormat kepada leluhur panjenengan, binatur keberkahan bisa makmur sedaya warganipun keranten purun muri-muri leluhuri. Kata singkat kula sampai akan mau warfa mukminah. Niki dawuh Kanjeng Nabi, mau warfa mukminah fakana nama ahyal. Sopone wong sing gelem eling-eling marang ulama, ya marang wong mukmin, termasuk beliaunya, iku padha karo murid-muridi keberadaan beliau. Walau para tarifahu fakana nazaru, lan sopone wong sing gelem ziarah, monggo sing gelem nyeritakno mana gitu, monggo iku padha karo ziarahi nama kami beliau. Wa man zaru faqad istajaba ridwanullahi fi huzuril jannah. Lan sapa nek wong sing gelem ziarahi nang makame, monggo Gusti Allah maring pindho njembatani apa sing dikarepno wong kumangka, lan uga ndamelaken griya wonten ing surga. Dawuh Kanjeng Nabi, kula panjenengan sedaya niki juga umat Kanjeng Nabi, mosok katene mboten purun nglampahi napa sing dawuh Kanjeng Nabi. Nah, demikian kula namung bantu nyampaikan manakib beliau, nggih, ingkang wonten hubungan kalian keberadaan Giri Kedaton ingkang wonten ing dusun Kedung Banteng. Mungkin mawon apabila kula sampaikan saged menambah wawasan panjenengan bahwa di desa panjenengan ada tokoh yang luar biasa, dan beliau juga masih ada hubungan sangat boten asake, syarat keilmuan dengan Mbah Kanjeng Susuhunan. Dengan ikhtiar panjenengan bertawasul kepada beliau, mudah-mudahan sakit nyambung sangat panjenengan datang ke leluhur panjenengan. Cekap saking kula nggak sakit kula sampai akan kemudian mawon kegiatan panjenengan ini akan tansah bersinambung hingga sampai ke anak cucu, agar panjenengan ini tidak kepaten obor malih. Keraton 1638 Masehi beliau wafat. Sampai saat ini enten bahasa Semarang sejarah. Nah, kula keraton kula uga
betul amanah, ya kan? Betul amanah. Dan terus kula hanya menyampaikan nopo manatip ingkang wonten ing dari besok nanti. Mugi-mugi saged manfaat kangge panjenengan sedaya. Dan pangapunten kata cekap-cekap kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.